Tentunya ada mekanisme selanjutnya terhadap yang tidak puas dengan hasil. Tentunya semuanya harus membawa bukti dan saya kira itu mekanisme yang sudah diatur di MK. Kami punya bukti-bukti banyak yang nggak boleh saya buka di sini. Ya, nanti karena kita peperangan dalam tanda kutip itu nanti di MK, ya, dan kami sudah siapkan itu semua. Kami punya bukti semua, ya, dan mungkin nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan gitu. Ya kita lihat Kapolda ini apa? Saya justru menunggu namanya siapa. Nanti aja, kita tahu semua lah sekarang. Main diintimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot. Tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Nanti tentunya kita akan ajukan ahli-ahli kan ya. Nah, ahli apa saja, apakah ahli sosiologi massa atau apa itu nanti akan kami ajukan. Karena kita sama-sama tahu bahwa putusan hakim mengenai benar, tidak, salah, tidak tergantung dari keyakinan hakim yang didukung oleh minimal 2 alat bukti kan begitu. Kami sangat kuat bukti-bukti yang sudah kami miliki. Kita akan tanya secara sistematik, Anda bisa buktikan ada Kapolda di mana? Biasanya Kapolda Bali, apa Anda tahu yang terjadi di Aceh? Kalau dia cuma Kapolda di satu daerah, gimana dia bisa menjadi saksi untuk Kapolda yang lain? Saksi itu kan harus menerangkan sesuatu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Kalau saya dengar Kapolda yang lain cerita sama saya begini terjadi juga, nggak bisa ya. Keterangannya pasti akan ditolak. Ya kita sama-sama advokat lah, paham yang ini. Kalau saya sih nggak terlalu khawatir dengan hal ini. Tapi kami akan fokus pada TSM, kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, ya. Untuk bisa mengatakan TSM terstruktur, kan masif dan sistematik. Kita akan tanya secara sistematik, Anda bisa buktikan ada Kapolda di mana? Kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, ya kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus 1. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, ya. Mengenai hal ini bukan hal baru, ya. Di beberapa negara sudah pernah membatalkan putusan KPU-nya, kemudian memerintahkan agar lakukan pemilihan umum ulang. Dulu juga pernah dibilang begitu, malah kewenangannya Pak Mahfud. Ada seorang pakar IT dari ITB, ya, yang menciptakan robot yang bisa membongkar kejahatan IT-nya KPU. Ya, sebenarnya silakan aja datang. Kalau didatangkanlah orang itu ke DPR. Nah, setelah dia menerangkan sesuatu, di tim kita itu juga ada profesor ITB, profesor IT. Dia bilang, ini anak baru tamat S1 kemarin. Jadi nggak ngerti apa-apa entah soal ini. Terus setelah dia menerangkan, kita ditanya sama hakim, ada yang mau ditanya nggak? Dia bilang, enggak ada yang mau ditanya. Ya, akhirnya kita ketawa semua. Kami punya bukti-bukti banyak yang nggak boleh saya buka di sini. Ya, nanti karena kita peperangan dalam tanda kutip itu nanti di MK, ya, dan kami sudah siapkan itu semua. Kami punya bukti semua. Nanti tentunya kita akan ajukan ahli-ahli kan ya. Nah, ahli apa saja, apakah ahli sosiologi massa atau apa itu nanti akan kami ajukan. Sehingga karena kita sama-sama tahu bahwa putusan hakim mengenai benar, tidak, salah, tidak tergantung dari keyakinan hakim yang didukung oleh minimal 2 alat bukti kan. Kami sangat kuat bukti-bukti yang sudah kami miliki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanti-nanti siapa Kapolda yang akan diboyong tim hukum TPN Ganjar Mahfud untuk menjadi saksi dalam gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal itu disampaikan Listio menanggapi pertanyaan apakah dirinya mengizinkan Kapolda terkait menjadi saksi di MK. Ya, kita lihat Kapoldanya siapa, kan harus bisa dibuktikan.
kata Listio usai rapat di kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, pada Jumat 15 Maret 2024. Sementara itu, ditanya apakah sudah ada komunikasi antara dirinya dengan Kapolda tersebut. Saya justru menunggu, namanya siapa, kata Listio. Listio sendiri belum menegaskan apakah dia akan memberikan izin kepada Kapolda terkait untuk menjadi saksi. Menurut Listio, tentu harus ada bukti terlebih dahulu. Ya, kalau memang ada, ya boleh-boleh saja, tapi kan harus ada buktinya, kata Listio. Sebelumnya, Listio menegaskan, posisi pihaknya perihal niat kubu Ganjar memboyong Kapolda menjadi saksi. Ia menegaskan, masih menunggu. Kendati begitu, Polri siap menindaklanjuti apabila ditemukan bukti pelanggaran. Kemudian pertanyaan terakhir, posisi kami apalagi terkait isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya. Ya, kita tunggu saja. Bila betul ada melanggar, ya kita proses, ujar Listio. Namun kalau tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan, baik KPU, MK, bisa berjalan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat, tandasnya. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, menyampaikan PDI Perjuangan sudah mempersiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Salah satu saksinya seorang Kapolda. Saksi dan bukti itu sudah disiapkan terkait langkah untuk mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Henry melalui keterangan tertulis menegaskan, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU. TPN nantinya akan fokus terhadap dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry melalui keterangan pada Senin 11 Maret 2024. Sebagai langkah antisipasi hakim membuat keputusan salah, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan bukti-bukti kuat. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujarnya. Menurutnya, bukan hal baru bila ke depan MK memutuskan pemilu ulang. Pasalnya, kata dia, keputusan semisal tersebut sudah pernah terjadi di beberapa negara. Selain bukti dan saksi kuat, tim hukum TPN akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan, seperti pakar sosiologi massa. Henry meyakini kekalahan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Padahal Jawa Tengah merupakan basis suara PDIP. Terlepas capres mereka sudah menjabat 2 periode sebagai gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, nantinya tim hukum TPN bisa membuktikan di MK terjadi mobilisasi kekuasaan mulai dari mengerahkan aparatur negara, semisal intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Tanpa itu, tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau memilih ini, tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi. Besok Kapolda dipanggil dicopot, tutur Henry. Henry membenarkan dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dampaknya partisipasi pemilih cukup rendah, hanya kisaran 30%. Henry menilai langkah menjadikan Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi indikator bahwa pemilu 2024 sudah didesain dan direncanakan. Terlebih, pencalonan Gibran tidak terlepas dari ubahnya aturan soal batas usia capres dan cawapres di MK.
Di sini terlihat terencana semua. Jokowi melakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksanaan hukum, kata Henry.